warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung pada hari ini. Selamat bergabung dan semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, terutama yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka, yang sudah dipersiapkan segala halnya ya, karena minggu ini kita sudah mulai tatap muka. Kalau boleh tahu kelas ini ada nggak yang tatap mukanya di kampus? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. ya, jadi kita ini hybrid ya. Jadi ada yang tatap mukanya, ada yang luring dan daring ya. Nah, jadi alhamdulillah di materi kuliah kita ini ya, teman-teman, itu khususnya IK 2 ibadah itu kita ini masih by online. Ini Munawir sama Amalia gandengan ya? Backgroundnya sama. Iya Pak, habis offline Pak. Iya. Habis offline, Pak. Oh, lagi di kampus ya? Iya. Iya Pak. Alia juga nih. Ya, Amalia. Ya, oke. Dan teman-teman semuanya yang lain ya. Oke, selamat menikmati perkuliahan di kampus ya, karena udah lama banget ya. Nggak kuliah di kampus ya. Baik, teman-teman semuanya. Kita ini perkuliahannya sejenak ya. Tatap muka ini hanya pendahuluan saja, nanti akan saya berikan materinya, lanjutannya itu di dalam video ya. Video di linknya sudah ada di dalam e-learning. Silakan Anda untuk akses ya. Klik linknya dan kemudian tonton videonya lanjutannya. Jadi saya hanya menyampaikan pengantarnya saja. Jadi tidak semuanya gitu ya. Dan perlu diinformasikan kepada saudara semua bahwa minggu depan kita udah mulai presentasi. Silakan kelompok 1 disiapkan. Silakan materinya dimulai dari tentang sholat. Ya, tentang sholat. Karena hari ini saya akan berikan materi ya terkait dengan masalah toharoh. Toharoh atau bersuci. Oke ya. Nah, sebelum daripada itu, mari kita mengawali perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 30 menit ke depan saya akan memulai ya perkuliahan ini, pengantar yaitu tentang bab toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab bersuci. Ya. Jadi oleh karena itu mohon diperhatikan saudara-saudara semuanya supaya materinya tidak ada yang ketinggalan. Nanti tinggal melanjutkan prakteknya di video yang sudah saya berikan, yang saya sudah sediakan di dalam e-learning UMJ ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan share screen ya. Share screen. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Hari ini kita bahas tentang toharoh. Teman-teman, apa itu toharoh? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya kan? Kan ada di situ toharoh, bersuci dari najis. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana bersuci dari najis. Ya. Saudara-saudara,
Siapa yang tahu najis itu terbagi kepada berapa? Ya, ayo. Boleh dikeluarkan suaranya. Ayo, come on. Najis itu berapa? 3 ya, Pak. Iya, 3. 3 ya. Najis itu terbagi pada 3. Yang pertama najis. Mukhafafah. Ya, apa itu mukhafafah? Najis ringan, Pak. Ya, nanti kamu tahu istilahnya tapi nggak tahu artinya. Repot juga nanti kan. Ya, mukhafafah itu najis ringan. Yang kedua, Najis mutawasitah. Mutawasitoh. ya keren. Mutawasitoh. Bukan mutamasitoh ya. Mutawasitoh. Mutamasitoh nanti nama orang lagi. Mutawasitoh artinya najis Najis sedang, Pak. sedang. Ya, sedang ya. Ini ada sedang juga ya. Kayak makanan aja. Ada yang ringan, sedang. Ada yang itu. Ada yang banget. Nah, yang terakhir, yang ketiga, najis. Mughaladzah. Golazo. Oke, mughalladhah. Yaitu najis berat. Berat. Ya. Jadi kalau kita lihat itu pembagiannya ada 3. Di dunia ini cuma 3 itu aja. Kemanapun kita pergi, walaupun kita ke Arab sana gitu ya, najis itu cuma 3 itu aja. Kita apa namanya pembagiannya ya, kita ketahui cuma 3 itu aja. Ya, jadi najis mukhafafah itu najis ringan. Hanya najis yang contohnya pipis anak laki-laki ya, bayi ya, yang belum berumur 2 tahun. Dan syaratnya ada 1, dia belum makan apa-apa ya kecuali ASI ibunya. Jadi kalau dia udah minum pop ice gitu ya, mana tahu ya kan, udah makan cilok gitu ya. Kan anak-anak sekarang kan macam-macam. Atau dia minum susu formula misalnya. Teman-teman suaranya dulu, silakan di off kan dulu. Bro, suaranya bro. Ya, jadi najis ringan itu kalau pipis bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa, kemudian cara membersihkannya gimana? Itu cukup dipercikkan saja. Misalnya kamu punya ponakan nih, atau misalnya punya adik yang masih bayi, kemudian dia pipis mengenai celana atau pakaian kita gitu ya, maka cara membersihkannya cukup dipercikkan saja air ke situ. Jadi nggak usah dicuci atau dibersihkan seperti membersihkan najis pertengahan. Beda dengan najis pertengahan ya. Kalau najis pertengahan itu beda lagi. Seperti darah, nanah ya. Itu kotoran manusia, kotoran hewan. Itu semuanya adalah najis pertengahan. Nah, yang unik nih najis berat ya. Najis berat itu kan cuma itu. Ya, cuma 2 ya. 2 kebangsaan gitu ya. Kebangsaan apa namanya? Ya susah sih kadang-kadang ngomongin ya. Anjing dan babi gitu ya. Nah, dua-dua ini itu termasuk pada najis berat. Teman-teman, beberapa hal sebagai pembukaan gitu ya mengenai tentang masalah najis. Kita lihat ya berikutnya dalil tentang toharoh ya. Jadi kalau toharoh itu kan artinya bersuci atau bersih. Ya, sedangkan menurut istilah itu melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh. Jadi membersihkan kotoran dari tubuh, pakaian atau tempat, ya itu berarti itu namanya toharo atau bersuci. Terutama ketika kita ingin melaksanakan sholat, misalnya kan ibadah lainnya, yaitu wajib ya hukumnya untuk membersihkan najis dari badan, dari pakaian dan juga tempat ibadah yang kita lakukan.
Kemudian Al-Quran mengatakan innallaha, Allah berfirman dalam Al-Quran ya, maksudnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang-orang yang mensucikan diri itu dicintai dan disukai Allah. Makanya ini sebagai landasan untuk kita agar bersuci ketika ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian hadis Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tahuran. Allah tidaklah menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Ya, saudara-saudara, itu suara apa itu? Kencang banget. Kayak lagi main para layang ini. Anginnya kencang. Ya. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang kalau dia nggak bersuci. Ya, suci dari najis dan suci dari hadas. Ya. Kemudian pembagian toharoh tadi ya, ada yang toharoh batin dan ada toharoh lahir. Batinnya ya berarti kan harus bersih dari kemusyrikan, kesyirikan. Sekarang kan banyak itu ya. Ya, apalagi yang baru-baru ini viral gitu ya. Untuk praktek-praktek kesyirikan, kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Dan bahkan sampai ditontonkan oleh dunia. Ini kan memalukan bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang dikenal dengan negara yang beragama ya. Sampai-sampai adanya pawang hujan dan segala macam. Lagi ngapain tuh? Lagi nonton bola? Ya, silakan disimak ya. Nanti keluar di ujian nggak tahu nanti ya gimana? Nah, bisa jawab. Kemudian dengan cara apa menguatkan tauhid dan beramal soleh. Jadi kita itu cara membersihkan toharoh batin itu menguatkan tauhid dan beramal soleh. Ya. Kemudian apa lagi? Apa ini ya? Yang rame ini. Haris, Muhammad Faris. Kita lagi kuliah sekarang nih. Tolong suaranya. Ya. Apa, Pak? Suaranya rame banget. Tolong di-mute dulu ya. Iya, Pak. Tolong deh. Ya, lagi apa? Lagi di kampus. Ya. Silakan di-mute dulu suaranya biar enggak trouble ya. Jadi Baik, Pak, baik. batin, membersihkan batin itu dengan cara apa? Menguatkan tauhid, akidah, dan beramal soleh. Kemudian taharah lahir itu bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Caranya apa? Mandi. Kalau najis itu dicuci, dibersihkan. Ya, dengan cara, kalau misalnya kita mau sholat, ya berwudu, kan gitu ya. Nah, jadi cara bersuci itu ada beberapa macam. Ada dengan cara mandi, ada caranya berwudu, dan ada caranya dengan tayamum. Jadi ada 3. Ya. Jadi membersihkan pakaian, membersihkan badan, membersihkan tempat ibadah kita. Misalnya kalau kita mau ibadah, mau sholat, berarti sajadahnya, tempatnya harus diyakini bersih dari najis ya, atau kotoran hewan ataupun manusia. Nah, apa kategorinya ya? Bahwa kotoran itu sudah hilang, yaitu harus hilang warna, bau, dan rasa. Warna ya jelas lah, kalau misalnya ada yang kotoran kuning misalnya harus hilang warnanya. Kalau misalnya dia merah ya harus hilang, dicuci, dibersihkan. Warna, kemudian ada lagi rasa. Kalau rasa sih nggak usah lah ya. Tapi memang harus dihilangkan itu meskipun nggak dicicipin gitu ya. Nggak perlu juga sih Anda mencicipin najis. Jadi rasa harus hilang. Jangan ada rasa yang tertinggal. Ya.
Jadi bau itu pasti bisa diendus ya. Ada indera penciuman kita. Itulah 3 kategori cara menghilangkan najis itu harus hilang rasa, bau, dan warna itu. Yang paling mudah itu adalah bau dan warna. Ya kalau masih bau misalnya keinjak kotoran ayam misalnya kan, itu biasanya kan mudah ya, ya diketahui gitu ya untuk cara menghilangkannya. Kita lanjutkan pembagian toharoh bersuci. Ya ini nih. Jadi toharoh itu mandi, wudhu, dan tayamum. Mandi itu sebenarnya bisa mandi sunnah, bisa mandi wajib. Wudhu itu juga sama, ada yang wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Kalau kita misalnya mau sholat fardu ya wajib wudhunya itu. Ya. Tayamum itu adalah badal, ganti daripada wudhu. Jadi ada 3 bagian cara kita bersuci itu. Dengan cara wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian jenis air yang boleh bersuci. Air hujan, air laut, mata air, air embun, salju, es, sumur, air sungai. Ini adalah jenis-jenis air yang boleh kita bersuci. Air hujan tentu yang dari langit ya. Air laut meskipun dia asin, tapi asinnya karena asin dari asalnya begitu kan. Kecuali misalnya air di dalam ember kita kasih garam, itu nggak boleh. Itu air asinan namanya. Tapi kalau air laut boleh. Dia meskipun asin, tapi itu asinnya adalah asin yang tabi'i, yang asli ya. Mata air biasanya di pegunungan itu. Atau air yang muncul dari dalam tanah ya. Air embun ini juga bisa ya sumber tayamum. Tapi jarang juga sih, susah yang ngumpulinnya air tayamum. Air salju juga bisa. Ya, misalnya kamu di Eropa ya kan. Atau di Korea misalnya, di Jepang misalnya. Mau ibadah adanya air salju silakan. Cuman dinginnya itu enggak kepalang tanggung ya. Air es, apalagi air es ya kan. Jangan teh es ya, atau es tea gitu ya, atau pristi gitu ya, atau teh botol ya nggak boleh itu. Ya, air es, jadi natural gitu ya, air es yang natural. Biasanya hubungannya sama juga kayak salju ya, itu kan juga es ya. Air sumur kan air yang memang digali dari tanah gitu ya, ada sumurnya, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Air sungai yang mengalir, tapi sungainya itu ya jangan sampai kayak sungai kita di Jakarta ini kan air yang memang tidak layak untuk digunakan itu. Jangankan untuk mandi ya, untuk mencuci aja kadang-kadang nggak bisa digunakan, apalagi kalau lagi-lagi musim panas itu ya, airnya Masya Allah udah kotor banget, hijau, kayak cincau, ya kan, baunya, nauzubillah lah. Ini air Jakarta ini nggak steril sebenarnya itu. Iya. Nggak bisa itu. Tapi kalau air-air misalnya kita di Sukabumi, kalau misalnya kita di puncak itu kan sungai-sungainya masih bersih. Nah ini pembagian air nih, ada air hujan. Air hujan ini kan, ada air yang air suci ya. Air suci dan bisa mensucikan. Itulah air-air yang tadi yang saya sebutkan itu. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Itulah air teh, air es, dan lain-lain. Air kelapa muda juga nggak bisa itu. Kemudian air mustakmal, air yang sudah terpakai untuk membersihkan najis, kemudian ditadah lagi, kemudian dipakai lagi untuk bersuci, nggak boleh. Ya, kemudian mutanajis, airnya memang bernajis, yang kurang 2 pula. Ya, atau ya diperkirakan sajalah gitu, misalnya 1 bak itu berapa isinya. Kalau dia berubah warna dan rasa dan baunya, berarti dia mutanajis namanya. Ya. Berbeda misalnya kalau airnya karena disebabkan banjir, kemudian airnya itu berubah, ada tanahnya misalnya. Ada bau tanah misalnya. Atau warnanya berubah. Itu nggak apa-apa. Itu kan perubahannya dengan sendirinya. Gitu. Bukan karena dirubah. Atau karena dicampur dengan sesuatu dengan sengaja. Gitu. Ini beberapa hal ya yang perlu kita ingat ya, tentang masalah pembagian air tadi.
agar kita paham mana saja air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci atau toharoh. Bersuci dari hadas dan najis, ya. Hadas itu keadaan diri seorang muslim menyebabkan tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan ibadah. Ya, itu hadas itu. Kalau najis, ya itu kotoran, ya. Kotoran yang memang harus dibersihkan, ya. Kotoran, namanya kotoran tentu tidak suci, ya, tidak bersih. Nah, maka apabila kita mau ibadah, mesti harus kita bersihkan badan kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita untuk sebagai syarat sah kita dalam melakukan peribadatan, ya. Salah satunya contohnya sholat misalnya. Hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Ya, cara menghilangkannya, hilangkan warna, hilangkan bau. Ini cara menghilangkan najis yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, pengantar. Kemudian hilang rasa, ya, jangan sampai ada rasa yang tertinggal tadi, ya. Oke, pembagian najis, ada najis ringan tadi mukhafafah ada disampaikan oleh teman kita, najis mutawasithah menengah, dan najis mughallazah najis berat. Ini cara beristinja nih, karena toharoh ini kaitannya dengan istinja. Ya, bersuci dari kotoran, misalnya pipis, ya, atau buang air besar misalnya. Gimana caranya? Dengan tangan kiri. Ya, kalau misalnya tangan kirinya normal, kalau sakit ya gimana kan? Tangan kanan ya monggo silakan. Nanti dicuci lagi bersih-bersih. Dengan tangan kiri, ya, ini ada beristinja, tidak menghadap kiblat. Makanya WC kita itu jangan sampai WC itu menghadap kiblat, ya. Menyampingi, menghadapi juga nggak boleh, membelakangi juga nggak boleh. Kalau kita buang air besar itu atau buang air kecil, sedapat mungkin itu dipalingkan gitu, ya, diarahkanlah itu kepada selain keduanya. Maksudnya selain keduanya itu apa? Menghadapi atau membelakangi itu. Ya, di antara keduanya lah. Tidak boleh menghadap kiblat. Hukumnya sih makruh, ya. Menggunakan air, diutamakan menggunakan air, karena istinja ini kan macam-macam, ya. Kita boleh menggunakan air, daun, kain, atau bahkan bebatuan gitu, tanah gitu, boleh juga. Batu gitu. Daun, cuman jangan daun-daun yang boleh dimakan atau daun sayur gitu, ya, nggak boleh itu. Daun tanam-tanaman nggak boleh juga. Daun cabai misalnya, bahaya itu, langsung perih rasanya. Menggunakan batu, daun, benda lain yang bisa mensucikan. Nabi itu pernah beristinja dengan 3 batu. Di salah satu ahjar dengan 3 batu. Ini siapa yang pernah menggunakan daun, batu, atau yang lainnya? Paling banyak paling tisu, ya. Tisu itu juga boleh. Misalnya di toilet-toilet yang tempat keren, biasanya mall atau di lain-lain, itu biasanya udah pakai tisu, jarang pakai air. Apalagi kalau misalnya kita di luar negeri. Susah kalau di dalam toiletnya itu menemukan air gitu. Pakai tisu aja, itu boleh, ya. Cuman nggak afdal rasanya kalau kita biasanya orang Indonesia menggunakan, orang Islam, ya, menggunakan alat untuk istinja itu adalah air. Mengalirkan air, bukan dielus-elusin, ya kan? Diambil airnya dielus-elusin, bukan gitu. Tapi dialirkan air, diguyur. Nah, tentu guyurannya nggak terlalu banyak, ya, kalau kita misalnya istinja itu. Istinja itu teman-teman, ya, bersuci dari kotoran gitu, ya. Misalnya kita buang air besar dan buang air kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Mengenai tentang bersuci, toharoh, atau bagaimana cara menghilangkan najis dan serta istinja. Bagaimana? Halo, kemana ini suaranya? Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu sebelum kita melanjutkan perkuliahannya di dalam e-learning, ya. Silakan Anda klik linknya dan kemudian Anda tonton videonya. Ini hanya pengantar, ya, pengantar untuk materi pertemuan yang keempat, ya.
pada hari ini. Untuk materi lanjutannya silakan Anda tonton video, serta di situ ya Anda bisa melihat prakteknya juga ya, karena saya sudah ada videonya di situ, saya sudah bikin, silakan untuk Anda tonton sampai selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara. Dari saya cukupkan sampai di sini ya.